Hai semuanya, selamat datang kembali dalam seri video pengenalan asesmen inteligensi. Di video sebelumnya, kita telah belajar bahwa hingga saat ini belum ada satu definisi inteligensi yang disepakati oleh seluruh pakar. Namun, perspektif atau aliran para ahli bisa kita bagi dalam beberapa kelompok. Dalam video kali ini, kita akan belajar 3 perspektif utama terkait inteligensi. Selamat menyimak. Secara umum, terdapat 3 perspektif terkait inteligensi. Perspektif pertama adalah interactionism. Menurut APA Dictionary, perspektif interactionism berpandangan bahwa kecerdasan berkembang sebagai interaksi antara disposisi biologis dan kondisi lingkungan. Kita tidak mungkin memisahkan kontribusi kedua faktor ini. Para interaksionis berpendapat bahwa peran gen diekspresikan dalam kondisi lingkungan tertentu. Dengan kata lain, ekspresi dari gen bisa jadi berbeda tergantung dari faktor-faktor lingkungan apa yang berperan. Mari kita bahas beberapa tokoh interaksionis terkemuka. Yang pertama adalah Francis Galton. Galton merupakan sepupu dari Charles Darwin dan sangat terinspirasi buku Darwin yang berjudul The Origin of Species. Galton merupakan orang pertama yang mencetuskan istilah nature versus nurture dan orang pertama pula yang mengatakan bahwa kecerdasan itu diturunkan. Dalam bukunya Hereditary Genius, Galton memperkenalkan istilah eugenika, yaitu upaya untuk memperbaiki kualitas ras manusia dengan mengawinkan hanya orang-orang dengan gen baik. Pendukung awal eugenika percaya bahwa manusia mewarisi penyakit mental, kecacatan, kecenderungan kriminal, dan bahkan kemiskinan. Sehingga perlu adanya perbaikan untuk menghasilkan keturunan yang unggul. Lagi-lagi, dalam mencetuskan eugenika ini, Galton terinspirasi sepupunya Charles Darwin, secara khusus teori seleksi alamnya. Nah, kembali ke topik inteligensi, Galton percaya bahwa inteligensi ditentukan oleh kemampuan sensori seseorang. Sebab orang dengan kemampuan sensori yang lebih baik dapat membuat judgement yang lebih akurat yang berakibat kepemilikan inteligensi yang lebih tinggi. Sehingga, dalam kaitannya dengan pengukuran kecerdasan, Galton banyak melakukan pengukuran fisik dan fisiologis seperti ketepatan kemampuan visual, kekuatan menggenggam, dan kecepatan reaksi. Ia tidak membuat alat tes inteligensinya sendiri dan juga percaya bahwa inteligensi terdiri dari berbagai macam proses kemampuan yang harus dites secara terpisah. Selanjutnya, ada Alfred Binet yang merupakan pengagum Galton dalam kaitannya dengan perspektif interaksionisme. Namun, berbeda dengan Galton yang percaya bahwa inteligensi terdiri dari beberapa proses yang harus dites secara terpisah, Binet merasa pendekatan ini terlalu sederhana. Binet berpendapat bahwa satu kemampuan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan lain, sebab keduanya berinteraksi menghasilkan sebuah solusi. Misalnya, terdapat interaksi antara memori dan konsentrasi ketika seseorang diminta mengulang rangkaian kata. Sehingga dibutuhkan alat tes yang lebih kompleks untuk mengukur inteligensi. Karenanya, Binet membuat tes inteligensinya sendiri yang merupakan tes inteligensi pertama di dunia. Alat tes tersebut bernama Binet-Simon Scale yang dipublikasikan tahun 1905. Tes ini merupakan cikal bakal tes Binet yang kita kenal hari ini. Sebagai catatan, terdapat 4 komponen inteligensi yang perlu diukur menurut Binet, yaitu reasoning, judgment, memory, dan abstraction. Interaksionis selanjutnya adalah David Wechsler yang secara eksplisit berpendapat bahwa inteligensi adalah agregat dari berbagai kapasitas atau global capacity. Inteligensi terdiri dari 2 elemen yang menurut Wechsler tidak dapat dipisahkan, yakni faktor verbal dan faktor performansi. Namun, dalam mengukur inteligensi, perlu pertimbangan non-inteligensi seperti faktor drive, persistence, goal awareness, serta kemampuan merespon terhadap nilai estetika, moral,
dan sosial. Kemudian ada Jean Piaget yang meneliti interaksionisme di sepanjang rentang hidup manusia. Setelah pengamatan bertahun-tahun, Piaget menyimpulkan bahwa perkembangan intelektual adalah hasil interaksi faktor keturunan dan lingkungan. Saat anak berkembang dan terus-menerus berinteraksi dengan dunia sekitarnya, ia mengalami proses belajar dan mendapat pengetahuan. Teorinya tentang perkembangan intelektual sangat didasarkan pada ilmu biologi. Dia melihat pertumbuhan kognitif sebagai perpanjangan dari pertumbuhan biologis dan diatur oleh hukum dan prinsip yang sama. Dia berpendapat bahwa perkembangan intelektual mengendalikan setiap aspek perkembangan lainnya, yakni perkembangan emosional, sosial, dan juga moral. Perspektif kedua adalah yang bersifat faktor analitik. Dalam perspektif ini, teoris menggunakan analisis faktor untuk mencari korelasi antar tes inteligensi. Pionir dari perspektif faktor analitik adalah Charles Spearman. Ia menemukan bahwa tes-tes yang mengukur intelijensi cenderung saling berkorelasi. Dari sini, ia kemudian mengusulkan bahwa ada faktor kecerdasan umum atau faktor G yang berpotongan dengan semua kemampuan mental lainnya yang disebut pula dengan faktor S. Teori Spearman ini lebih dikenal dengan Two-Factor Theory of Intelligence, di mana faktor G merupakan kemampuan yang digunakan untuk penalaran dan pemecahan masalah sehari-hari. Sementara faktor S merupakan kemampuan spesifik seperti keterampilan mekanik dan numerik. Dalam Two-Factor Theory of Intelligence, semakin tinggi faktor G seseorang, maka diinterpretasikan semakin tinggi pula intelijensinya. Beginilah visualisasi dari Two-Factor Intelligence Theory, di mana ada korelasi antara tes inteligensi serta korelasi antara berbagai kemampuan spesifik yang disebut dengan faktor G. Selain Spearman, terdapat beberapa pencetus teori analisis faktor lainnya, namun tidak akan kita bahas dalam video kali ini. Perspektif ketiga adalah Information Processing View yang dicetuskan oleh Alexander Luria. Perspektif ini berfokus pada pemrosesan informasi, yaitu bagaimana informasi diproses dan bukan apa yang diproses. Ada dua tipe pemrosesan informasi yang diusulkan, yakni simultaneous processing atau pemrosesan berbagai informasi secara bersamaan, seperti memproses wajah seseorang yang berarti kita memproses banyak detail kecil seperti mata, hidung, mulut secara bersamaan. Kemudian, yang kedua ada successive processing, yaitu mencerna informasi dalam sekuensi seperti menghafalkan nomor telepon. Itulah perkenalan kita dengan 3 perspektif tentang intelijensi. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya.